Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Ditres Narkoba Polda Kalteng berhasil menggagalkan peredaran narkoba dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebelumnya, direktorat ini telah mengungkap penyalahgunaan narkoba di Jalan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, yang disampaikan saat konferensi pers tindak pidana narkotika di ruang Ditres Narkoba, Jalan Cilikriwut, Kilometer 1, Mapolda, Selasa, pagi 2 Juni 2020. Hal tersebut disampaikan Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo melalui Kabid Humas Kombes Pol Hendra Rohmawan pada konferensi pers tersebut. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu di Kota Sampit, di mana barang haram tersebut dikirim dengan cara diantarkan langsung oleh seorang kurir sabu dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Ditres Narkoba menerangkan, setelah mendapatkan informasi, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Pada Jumat 29 Mei 2020 lalu, Ditres Narkoba bersama anggotanya berhasil menangkap seorang pelaku berinisial HM 40 tahun di Jalan Simpang Barat, Perum Kencana Elok, nomor 5, RT 16 RW 4, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentaya Baru, Ketapang, Kota Waringin Timur. Tersangka aparat mengamankan barang bukti berupa 5 paket sabu dengan berat bruto 400 gram di sebuah minibus Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor polisi KB 1451 WN. Bahwa dari informasi masyarakat ada transaksi narkoba sehingga kita tangkap saudara Hermansa ya, dengan barang bukti yang sudah kita lihat. Hasil pengembangan dilaporkan bahwa saudara Agus yang mengantar barang ini telah kembali. Akhirnya kita kejar ya, sampai perbatasan antara Pangkalan Bun dengan Lamadau, ya, sehingga bisa kita tarik, ya, sehingga di sini dijelaskan dan saat itu juga kita langsung cek dari mana barang maupun siapa pengendalinya. Termasuk yang mengendalikan ini adalah saudara Yudi yang dari dada fotonya memang di sini tidak masukkan tersangka karena berikutnya akan kita kejar ya. Dan kita sudah cek dan kita temukan handphone yang digunakan untuk mengendalikan dari dalam lapas ya. Dan barang ini adalah barang dari Ponti seperti kemarin tadi sudah dijelaskan oleh Kabid Humas bahwa barang yang dari Banjar sudah mulai kosong karena kemarin dilaksanakan operasi besar-besaran di Banjar dan mendapatkan berapa puluh kilo ya, sehingga kosong, beralih haluan ke daerah Ponti. Nah ini barangnya. Nah tidak menutup kemungkinan sementara ini masih terus dari Ponti ya, karena Ponti barangnya dari Malaysia dekat dan jalur darat ada, ini yang memudahkan dan tetap kita harus laksanakan pengendalian dan Polres Lamando maupun Kota Waringin Barat selalu melaksanakan razia. Jadi mereka itu juga membaca kita. Ya. Nah, biasanya mereka tidak menggunakan satu mobil tapi dua iring-iringan. Biasanya yang depan yang mantau, yang belakang yang jalan. Nah, untuk sementara itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau yang tersangka sebenarnya dua di sini, yang kita mengarahkan adalah saudara Yudi yang otaknya yang ada di lapas. Berdasarkan keterangan hasil penyelidikan yang diterima, AG mendapatkan upah dari EU senilai 15 juta rupiah. Setelah berhasil mengirimkan paket tersebut, kakak kandung AG berinisial WD yang berada di lapas memerintahkan EU untuk menyerahkan sabu tersebut yang kemudian diantarkan ke Sampit. Berdasarkan fakta dan bukti yang cukup, penyelidik menetapkan 2 tersangka. Permintaan ini kita akan jerat dengan pasal 114 ya, ayat 2, ju pasal 112 ayat 2 dan ju pasal 132 ayat 1 ya, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 ya tentang narkotika. Nah, di sini beratnya sudah lebih daripada 5 gram ya, ini ancaman hukumannya paling singkat 6 tahun penjara ya, dan paling lama 20 tahun penjara, dan untuk denda daripada hukuman ini 1 miliar sampai dengan 10 miliar. Ya, kita doakan ini
para pelaku kejahatan narkoba ini betul-betul bisa diterapkan seperti ini ya. Walaupun 2/3 masih lama lah ya. Dan ini yang kita sayangkan adalah pelaku ini masih mengendalikan dari lapas. Nah, nanti kita akan koordinasi lebih intens ya. Apalagi saat ini untuk Direktorat untuk mengurusi masalah tahanan lapas ini sekarang bekerjasama dengan kepolisian ya. Nah, sehingga nanti otak daripada jaringan ini kalau bisa yang dari lapas itu kita habiskan ya, kita tumpas sehingga nanti betul-betul yang dari lapangan saja ya. Kalau seandainya masih di lapas bisa mengendalikan di tempat yang paling nyaman itu ya nggak? Nah, jadi ini yang harus kita pedomani, dan ini berkat keahliannya, kegigihan dari anggota Direktorat Narkoba kita bisa berhasil mengungkap ini ya. Ini sesuatu yang luar biasa, harus kita angkat. Silakan rekan-rekan mungkin. Dari Palangkaraya, Surya Adiwinata, Jurnal TV.